Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Pada bab kali ini, kita akan mempelajari tentang Constraint Satisfaction Problem yang nantinya akan disingkat CSP. Yang akan kita pelajari pada hari ini ada CSP, pencarian backtracking untuk CSP, local search untuk CSP, dan juga latihan. CSP atau yang dikenal dengan kepanjangan dari Constraint Satisfaction Problem merupakan permasalahan ya, penyelesaian permasalahan yang tujuannya nanti mendapatkan kombinasi variabel-variabel tertentu yang memenuhi beberapa aturan-aturan tertentu yang kita sebut sebagai constraint. Ya, di mana beberapa hal yang ada di dalam CSP itu nanti meliputi yang namanya state yang biasanya didefinisikan oleh variabel xi dan mempunyai values atau nilai dari domain di. Sementara untuk goal testnya di CSP ini adalah himpunan constraint yang memberikan kombinasi yang mana nanti diizinkan atau dipenuhi dalam mengisi variabel. Contoh satisfaction problem CSP yang akan digunakan pada pertemuan ini nanti ya bagaimana kita menggunakan CSP ini untuk mewarnai peta. Nantinya di sini akan ada contoh terkait dengan peta benua Australia ya, di mana dari sebuah peta ini kita bisa representasikan dalam bentuk graf ya. Misalnya di sini ada Western Australia atau disingkat WA di sini ya. Kemudian ada Northern Territory ya. Di sini NT. Jadi ini Western Australia bertetanggaan dengan NT dan juga SA ya. Di sini kita bisa tuliskan kemudian NT ini bertetangga dengan Queensland dan juga South Australia. Ya, di sini kita bisa tuliskan Queensland, Key. Kemudian ada New South Wales, di sini NSW ya, ini bertetangga dengan Queensland dan South Australia. Kemudian di sini ada Victoria. Ya. Terus kemudian Tasmania menjadi satu pulau sendiri, kita bisa tuliskan terpisah dengan graf yang lain tapi tidak terhubung ya. Nah, dari sini kita bisa tentukan beberapa hal yang diperlukan sebelum kita menggunakan CSP ini, yaitu variabel, yang mana variabelnya ini merupakan node ya, direpresentasikan dengan node, atau kalau misalkan dalam peta ini ya adalah wilayah. Jadi ada WA, ada NT, ada Q, ada NSW, ada V, ada SA, ada T. Nah, kemudian ada ranah ya. Ranah ini ada domain ya istilahnya ya, atau domain. Domainnya nanti yang akan kita gunakan untuk memberi batasan gitu ya. Itu ada 3 jenis, yaitu ada warna red, green, dan juga blue ya. Kemudian ada syarat ya. Jadi di sini ada syarat bahwa nanti ketika menemui dua wilayah yang berbatasan ya, itu kita harus memberikan warna yang berbeda ya. Jadi misalnya di sini WA nanti ya, WA ini kalau misalnya ini warnanya biru, ini tidak boleh NT-nya ini juga biru atau SA-nya ini juga biru ya, seperti itu. Jadi harus menggunakan warna yang lain ya. Misalnya di sini orange gitu ya. Terus oke. Ya misalkan di sininya orange, kemudian misalnya di sininya di SA-nya ini merah ya. Jadi harus berbeda warna ketika dia menemui perbatasan. Ini adalah syarat. Nah, yang mana ini nanti bisa kalau misalnya tadi domainnya ada red, green, dan blue ya. Untuk WA dan NT ini bisa menggunakan elemen red dan green, red dan blue, red dan green dan blue misalnya seperti itu dan seterusnya. Nah, di representasi CSP ini tadi sudah sempat disinggung sedikit ya, bahwa tidak boleh ada warna yang sama dengan negara lain yang
berbatasan. Kita set variabelnya yaitu ada X1, X2, dan seterusnya, yang mana itu bisa direpresentasikan dengan negara atau tempatnya. Batasnya, constraint-nya ya kita berikan C1, C2, dan seterusnya dengan warna red, green, dan blue. Yang mana setiap variabel dari X itu memiliki kemungkinan values dari domain yang ditentukan ya. Apakah dia melanggar aturan atau tidak, itu nanti kita cek. Nah, ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh, salah satu contoh solusi dari CSP yang digunakan untuk mewarnai peta. Tadi kita sudah tahu variabelnya apa, domainnya seperti apa, dan syaratnya apa. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa solusi pemberian nilai di setiap variabel yang memenuhi syarat, misalnya di sini WA-nya adalah merah ya, NT-nya green, dan kemudian SA-nya blue ya. Nah, ini negara yang berbatasan, kemudian Queensland kita bisa beri warna red juga, kemudian SW kita beri warna green, kemudian Victoria kita beri warna red ya. Terus kemudian Tasmania yang terpisah dari yang lain ini bisa apapun warnanya ya. Hanya saja di sini mungkin mempertimbangkan dia lebih dekat dengan Victoria, jadi di warna yang lain selain merah di situ. Jadi untuk CSV ini kita bisa representasikan dalam bentuk graf yang mana nanti untuk istilah dari binary CSV ini kita memiliki constraint yang menyangkut hubungan paling tidak itu ada dua variabel ya dari tetangganya seperti itu kalau dalam kasus mewarnai peta. Representasi CSV sebagai graf di sini misalnya contoh nilai WA ya. Nilai WA ini dibatasi dengan constraint dari nilai NT dan juga SA ya. Sehingga node WA ini memiliki edge yang terhubung ke node NT dan juga SA. Jadi untuk T ini ya Tasmania ya karena di sini pulaunya terpisah dari yang lain, T-nya ini tidak dipengaruhi apapun ya. Jadi T ini bisa menjadi subgraf nantinya. Nah, untuk inisialisasi pewarnaan peta, nah kita bisa representasikan seperti ini ya. Langkah-langkahnya, variabelnya apa, domainnya apa, constraint-nya itu berupa apa. Jadi constraint ini kalau di slide sebelumnya itu adalah syarat ya, jadi sama saja. Nah, kita bisa membentuk ke beberapa langkah yang bisa digunakan untuk mewarnai peta Australia ini. Perbandingan untuk CSP versus self-state space sendiri, kalau misalnya problemnya diselesaikan dengan masalah pencarian, misalnya ada tiga domain tadi ya, ada 3 ranah yaitu red, green, blue ya, dengan kombinasi ada 5 variabel di sana ya. Nah, di sana kita bisa menyelesaikan berarti ada sekitar 243 kombinasi warna di setiap variabel. Sehingga jumlah anggota state space-nya ya, anggotanya itu adalah 243. Kalau misalnya kita cari dengan search state space. Namun jika menggunakan CSP ya, berarti karena kita tadi memiliki syarat ya atau adjacent-nya itu dibatasi oleh dua negara ya, maksudnya dalam dua negara yang berbatasan itu harus berbeda warna, maka kita bisa lakukan yang namanya penyederhanaan. Jadi di sana ada, jadi domain yang kita gunakan untuk mewarnai nanti ada syarat dibatasi dengan constraint ya. Jadi ada dua warna yang berbeda nanti ya. Jadi dari dua itu kemudian akan digabungkan dengan variabel, dihubungkan dengan variabelnya ada 5, berarti 2 pangkat 5 ya. Jadi kombinasi nya jumlahnya adalah 32 ya. Jadi ini kalau dibandingkan dengan problem penyelesaian biasa state space itu bisa mengurangi sampai lumayan ya lebih dari 80% ya.
yang mana sebelumnya 243 ya jumlah anggota state space-nya. Kalau misalnya dengan menggunakan CSP itu jauh lebih mengurangi ya, jadi 32 state space di sini. Ada beberapa algoritma untuk solusi dari constraint stratification problem ya. Yang pertama ada backtracking. Jadi pemilihan state-nya nanti berdasarkan aturan atau memenuhi syarat dari constraint yang dimaksud. Kemudian yang kedua adalah constraint propagation ya. Yang mana nanti bentuknya adalah inference yang merupakan dugaan dari penyelesaian. Di sini constraint ini untuk mengurangi jumlah kemungkinan pada nilai variabel dan juga sebaliknya. Nanti di pendekatan dari constraint propagation ini ada dua, ada forward checking dan juga arc consistency. Algoritma backtracking sendiri ini merupakan algoritma yang menelusuri kembali ya setelah terbentuk dari algoritma yang ada. Kalau misalkan ada solusi yang dikatakan melanggar dari constraint, jadi dia melakukan backtrack ke langkah yang sebelumnya. Untuk backtracking ya, pada algoritma backtracking beberapa teknik untuk look ahead itu digunakan untuk memperkirakan. Jadi efek pemilihan variabel itu seperti apa. Jadi untuk mengevaluasi kira-kira nilai variabel itu sesuai dengan yang dimaksud atau tidak. Ya. Sedangkan untuk forward checking di sini ya, forward checking ini merupakan cara untuk melihat nanti uh, efek kedepannya itu seperti apa. Jadi tujuan forward checking ini kurang lebih nanti untuk melihat apakah akan terjadi konflik atau tidak, atau beberapa hal yang melanggar constraint atau tidak ke dalam variabel yang akan dipakai. Jadi ketika sebuah nilai itu nanti diisikan ke dalam sebuah variabel, nilai yang ada di domain itu dipastikan tidak terjadi yang namanya konflik atau tidak sesuai dengan aturan yang disyaratkan. Kemudian ada beberapa langkah yang harus diperhatikan ketika kita melakukan backtrack. Yang pertama ada select unassigned variable yang mana itu terbagi menjadi dua, yaitu ada most constraint variable yang nantinya kita gunakan juga di sini kita bisa representasikan juga bahwa most constraint problem itu adalah minimum remaining values atau kita singkat sebagai MRV ya. Kemudian yang kedua ya ini ada most constraining variable yang mana nanti kita singkat sebagai MCV. Nah, MRV ini nanti caranya atau langkah-langkahnya itu kita memilih dulu variabel dengan variasi kemungkinan yang paling sedikit ya, jadi minimum. Jika misalnya ada lebih dari satu variabel, maka yang digunakan adalah most constraining variable, yaitu MCV. Di MCV ini, variabel yang memiliki jumlah constraint lebih banyak itu dipilih. Ya. Kemudian selain select unassigned variable, ada juga order domain values. Jadi ada urutan pemilihan nilai dari variabel itu, yang mana nanti kita bisa gunakan ya least constraining value atau LCV. Nanti variabel yang memiliki constraint lebih sedikit ya untuk variabel lain itu kita pilih. Kemudian bisa juga kita memilih nilai variability dari sebuah variabel yang membuat variabel lain itu memiliki kemungkinan pilihan nilai itu paling banyak ya atau lebih banyak. Contoh untuk penggunaan MRV dan juga MCV. Di sini misalnya jika WA ya ini red ya. Jika WA-nya ini red, maka pilihan warna untuk NT dan juga SA ini bisa tinggal dua domain warna yaitu hijau atau biru. Ya, tapi ketika kita memilih node yang tidak berbatasan langsung dengan WA, yang artinya tidak berbatasan langsung dengan yaitu NT atau SA, WA berbatasan langsung dengan WA, berarti kan NT atau SA, berarti kita bisa memilih terlebih dahulu yang diwarna misalnya yang key ya. Kalau misalnya kita memilih yang key ya, berarti kita memiliki
beberapa warna yang, berbeda, yaitu misalnya di sini NSW, harus berbeda warna dengan key, SA harus berbeda warna dengan key, dan NT harus, berbeda warna dengan, eee, key. Jadi ada 3 pilihan warna. Kalau misalkan di WA tadi ada, 2 pilihan warna. Sehingga, MRV ini nanti akan memilih, lebih memilih, WA yang berbatasan dengan NT dan SA karena memiliki variasi kemungkinan nilai yang paling sedikit ya. Ini adalah MRV. Jadi, kita bisa memilih, untuk mewarnai yang WA terlebih dahulu yang berbatasan langsung dengan NT dan juga SA. Setelah kita melakukan ini ya MRV, selanjutnya kita, menentukan ya untuk MCV-nya karena, masih ada 2 pilihan NT atau SA ya yang akan kita, lakukan, untuk dipilih nanti ya. Nah kita lihat di sini untuk jumlah constraint dari NT ya, jumlah constraint-nya di sini ada 3 yaitu ada WA, ada SA, dan juga ada key ya. Sedangkan jumlah constraint dari SA ya, jumlah constraint dari SA ini ada WA, ada NT, ada Q, ada NSW, dan juga ada V. Jadi, ada 5 ya. Jadi di sini ada 3, di sini ada 5. Nah, MCV nanti akan memilih, SA ya, karena SA memiliki jumlah constraint yang lebih banyak. Sementara untuk penggunaan LCV ya, misalnya di sini jika WA-nya ini red, kita tahu tadi, dan NT-nya misalnya green, maka pilihan untuk key-nya nanti ada kemungkinan kalau tidak red ya blue ya. Misalnya jika key-nya itu red ya, maka variabel dari SA-nya ini ada satu pilihan nilai ya, yang mana uh, ada satu pilihan nilai yang mana terdapat 2 constraint ya, berarti SA-nya ini tidak boleh red dan dia tidak boleh green ya. Jadi seperti itu untuk key kalau misalnya dia red ya. Karena ini tadi kita tahu ini sudah green, jadi nggak boleh ini red dan juga green. Akan tetapi kalau misalnya key-nya ini blue ya, kalau misalnya kondisinya ini key-nya blue, maka variabel SA jadinya tidak ada pilihan nilai. Karena secara otomatis di sini SA-nya tidak boleh red ya. Kemudian karena WA-nya sudah red, maka SA-nya tidak boleh red. Kemudian SA-nya juga tidak boleh green karena NT sudah green, dan SA sendiri tidak boleh blue ya, seperti itu. Karena key-nya sendiri kan juga sudah blue. Maka dari kondisi seperti ini, maka LCV akan memiliki sama dengan red. Karena red itu membuat pilihan constraint lebih sedikit untuk variabel ESA. Jadi pilihan constraint-nya di sini yang paling sedikit. Kalau key sama dengan red-nya tadi menghasilkan 2 constraint, key-nya menghasilkan 3 constraint. Jadi red ini membuat pilihan nilai variabel ESA-nya nanti lebih banyak ya. Jadi 1 lebih besar 0. Untuk MRV sendiri itu adalah merupakan teknik yang dikembangkan untuk menangani masalah kemungkinan yang besar gagal pada pencarian menggunakan CSP. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghindari yang namanya kondisi gagal. MRV sendiri kita tahu tadi dia bekerja dengan memilih variabel yang memiliki domain yang paling sedikit, yang mana nanti memungkinkan untuk membuat solusi yang lebih memungkinkan untuk diisikan ke dalam variabel. Dalam variabel assignment yang sebelumnya itu berlaku komutatif ya, dalam arti misalnya kita menentukan WA-nya, misalnya WA-nya red, lalu NT-nya itu green, itu sama saja dengan misalnya NT-nya green terlebih dahulu, lalu kita warnai WA-nya itu dengan red. Nah, pada setiap level ini kita hanya perlu mengassign satu variabel, yang mana misalnya B itu sama dengan D ya, misalnya seperti itu.
karena tadi adjacent-nya kan dari 2 variabel ya, kita bisa menentukan intinya masing-masing mempunyai warna yang berbeda dalam adjacent-nya. Nah, untuk DFS pada CSP ini merupakan assignment yang bisa digunakan untuk mencari ya variabel di tiap level. Ya, nantinya itu yang dinamakan dengan yang namanya pencarian secara backtracking. Untuk contoh backtracking sendiri, awalnya misalnya kita diberikan peta seperti ini. Kemudian dari sini kita bisa lihat ada 3 alternatif yang kita bisa gunakan untuk mewarnai peta. Misalnya untuk area yang sebelah sini ya, kita bisa warnai dengan red, green atau misalnya blue ya. Kemudian dari situ ada pilihan, berarti untuk tetangganya ini nanti kita warna dengan warna yang berbeda. Ya, misalnya di sini ada hijau, kemudian pilihannya di sini juga biru, ya seperti itu. Kemudian dan selanjutnya, jadi dia melakukan pengecekan terlebih dahulu di masing-masing domain variabel itu. Nah, dari sini nanti kita juga akan cek sampai menemukan kira-kira ada yang sama atau tidak gitu ya di area yang berbatasan itu memiliki warna yang sama atau tidak. Kalau misalkan ada warna yang sama, kita backtrack. Jadi satu langkah, satu level di atasnya akan kita backtrack. Nah, kita hilangkan berarti langkah tersebut tidak perlu kita gunakan kembali. Berarti kita perlu mengekspan langkah yang lain ya, sehingga kita bisa menemukan nanti solusinya. Yaitu adalah contoh backtracking. Jadi untuk memperbaiki kinerja dari backtracking sendiri ya, kita diminta untuk memilih urutan dari variabel yang mana nilai tersebut nanti itu dapat memengaruhi kinerja dari backtracking. Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan secara umum. Yang pertama adalah variabel mana yang perlu di-assign terlebih dahulu, nilai apakah yang perlu dicoba terlebih dahulu, apakah kita bisa mendeteksi kepastian dari kegagalan lebih awal, apakah kita bisa memanfaatkan struktur masalah, dan bagaimana CSP itu nanti bekerja. Jadi secara umum nanti representasinya akan menjadi lebih jelas ketika kita bisa menemukan beberapa hal yang memang harus kita selesaikan. Prinsip yang pertama kita telah pelajari sebelumnya, ada most constraint variable yang mana kita bisa sebut ya dia sebagai minimum remaining values yang dia nanti bisa memiliki pilihan untuk memilih nilai sah yang paling sedikit. Untuk prinsip yang kedua, kita memilih most constraining variable yang mana variabel yang membatasi itu yang mana variabel yang terlibat constraint dan juga dengan variabel lain yang kira-kira belum di-assign yang jumlahnya paling banyak ya. Kalau misalnya kita menggunakan dua wilayah atau dua variabel yang sama bagusnya, kita bisa menggunakan prinsip yang pertama. Kemudian ada list constraining value atau LCV. Ini pilih nilai yang menimbulkan batasan kemungkinan nilai variabel lain yang kira-kira yang belum di-assign yang paling sedikit ya. Ini ketiga prinsip ini cukup penting ketika kita ingin melakukan yang namanya CSP. Selain backtracking tadi untuk perbaikan dari kinerja algoritma CSP, ada pendekatan yang namanya constraint propagation, yang mana di constraint propagation ini terdiri dari forward checking dan juga arc consistency. Yang pertama, untuk pendekatan forward checking sendiri, ini mencatat keep track ya kemungkinan nilai konsisten dengan nilai constraint untuk semua variabel. Ya, jadi pencarian dihentikan jika misalnya salah satu variabel ini sudah tidak memiliki kemungkinan nilai. Ya, jadi kita juga lakukan backtrack di sini dengan pilihan nilai yang lain. Misalnya ya di sini kita bisa tahu untuk
WA ya, misalnya di sini saya beri tanda yang lain misalnya. Nah, ini untuk WA ya, ini kemungkinan WA adalah red, green, blue. Berarti secara umum untuk NT yang berbatasan dengan ini uh, red, green, blue juga kemungkinannya ini masing-masing sama. Misalnya WA-nya ini diisi red, berarti NT-nya ini bisa kita isi green atau blue ya. Nah, kemudian kalau ini green atau blue, key-nya bisa kita isi merah, hijau, atau biru ya. Kemudian NSW-nya kita bisa berikan merah, hijau, atau biru juga. Kemungkinannya V-nya juga merah, hijau, atau biru. SA-nya ini kalau tidak hijau ya biru ya. Karena ini tadi langsung berbatasan dengan ini tadi sudah green, ini red, berarti SA-nya pilihannya kalau nggak hijau ya biru. Untuk T-nya di sini terserah ya, untuk T-nya karena di sini dia subgraph ya, jadi dia bisa diwarnai dengan pilihan warna apapun. Nah, kemudian dari sini misalnya WA ya, WA merah, kemudian dari hijau sama biru misalnya kita pilih untuk yang NT-nya kita akan warna biru. Berarti secara otomatis misalnya kalau ini tadi merah, terus kemudian NT-nya biru, berarti secara otomatis key-nya bisa kita pilih misalnya warna hijau ya. Seperti itu, berarti untuk NSW-nya kita bisa pilih warna yang lain ya. Misalnya di sini ada pilihan merah atau biru ya. Merah atau biru karena di sini sudah green ya. Kemudian di sini V-nya bisa 3 macam warna ya. Untuk SA-nya berarti tinggal pilihannya hanya blue saja. Nah, selanjutnya kita lihat di sini untuk merah ya, kemudian ini biru, hijau ya, kemudian kita warna merah untuk NSW, V-nya kita warna biru, kemudian SA-nya. Nah, ini SA-nya bingung ya. SA-nya bingung mau diwarna apa ya. Jadi di sini nanti muncullah backtrack ya. Kita akan memilih untuk backtrack karena di sini bingung pilihan warnanya apa ya. Nah, ini kita sudah bahas di sebelumnya, tapi mungkin nanti akan diperjelas per langkah ya. Jadi ini kita diminta untuk mencatat kemungkinan nilai untuk semua variabel yang belum di-assign ya. Jika ada sebuah variabel yang tidak ada kemungkinan nilainya, langsung kita backtrack ya. Jadi awalnya kita assign di semua variabel ini untuk semua warna ya. Jadi kita simpan semua nilai yang valid untuk variabel yang belum di-assign, kemudian bila salah satu variabel tidak mempunyai kemungkinan nilai yang valid, maka pencarian dihentikan. Misalnya kita assign yang pertama itu WA-nya adalah red, berarti intinya kita ada kemungkinan hijau dan biru. Dia tidak mungkin red lagi. Dan seterusnya ya, untuk SA dia juga ada kemungkinan hijau dan biru dan tidak boleh red lagi. Nah, setelah kita assign WA ya, selanjutnya misalnya kita coba assign yang quizline-nya ya. Di sini misalnya quizline-nya warnanya hijau green. Berarti secara umum nanti NT-nya ini nggak boleh green ya, yang berbatasan langsung ini tidak boleh green. Terus kemudian NSW juga tidak boleh green dan SA juga tidak boleh green. Yang berbatasan langsung tidak boleh green. Ya, berarti di sini misalnya quizline-nya kita assign warna hijau ya di sini ya. Berarti untuk NT-nya ya ini tidak boleh green juga, jadi ini kita warna biru dan juga SA-nya kita pilih warna biru. Baik, untuk selanjutnya adalah Victoria ya. Victoria di sini V ya, misalnya kita assign warna blue ya. Berarti kalau secara otomatis kalau misalnya ya pilihannya kan masih ada 3 ya. Nah, kalau kita assign blue ya, berarti NSW-nya ya di sini NSW-nya nggak boleh blue, tapi SA-nya ini jadi bingung karena tadi yang sebelumnya ini kan warnanya biru. Kalau dia biru lagi berarti tidak sesuai dengan kondisi CSP itu tadi ya.
Jadi forward checking ini dilakukan ya. Jadi forward checking dilakukan di area sini dan kita dapat melakukan backtrack. Nah, forward checking ini tujuannya untuk memberikan informasi terhadap variabel yang dialokasi, tapi memang tidak bisa mendeteksi kegagalan yang sebelumnya. Jadi memang kita bisa lakukan prediksinya itu nanti apa gitu satu persatu, tapi kita tidak bisa mendeteksi lebih awal kegagalan. Jadi makanya dia tetap butuh yang namanya backtrack. Kemudian untuk langkah yang lain ya, selain forward checking, untuk content publication kita juga bisa menggunakan yang namanya arc konsistensi. Ya, di sini merupakan bentuk sederhana dari propagasi dengan membuat yang namanya arc konsisten. Jadi X ke Y jika dan hanya jika dia konsisten. Untuk setiap nilai dari X yang mana dia diizinkan untuk masuk ya, ke dalam variabel Y. Baik, di sini kita bisa lihat ya untuk awalnya prosesnya sama dengan forward checking tadi. Di sini kita akan cek kembali karena tadi di sini kita ada masalah di sini ya. Ada masalah SA-nya ketika kita assign SA ya kita kembalikan lagi kita backtrack ya satu langkah sehingga menjadi seperti ini ya. Jadi ini adalah bentuk yang sebelumnya, jadi kita ingin tahu ya problem dari SA ya. Nah, ketika kita assign SA di sini ya, ini misalnya kita assign warnanya biru ya. Kalau misalkan kita sudah assign warnanya biru, maka untuk di V-nya ini harusnya warnanya apa ya. Maka kalau sebelumnya tadi kita sudah mencoba untuk assign ke V-nya, tapi V-nya ini gagal, maka kita bisa assign ke variabel yang lain. Contohnya di sini adalah NSW ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa NSW ini cukup konsisten karena SA-nya ini blue dan NSW-nya ini misalkan red ya. Jadi dia cukup konsisten. Sehingga dari sini kita bisa hilangkan blue ya. Jadi tinggal NSW-nya yaitu di sini ada red dan juga SA-nya di sini ada blue. Nah, setelah itu kita cek ya SA untuk NSW kita sudah cek tadi konsistensinya. Sekarang kita cek untuk yang tetangganya NSW yaitu V. Berarti secara otomatis nanti untuk V-nya ini tidak boleh warnanya merah karena NSW-nya sudah di set warna merah sehingga kita bisa meremove warna merah dari V. Nah, kita juga bisa cek lagi di sini ya. Ternyata untuk SA di sini kan warnanya tadi biru ya. Terus NT-nya juga biru. Nah, ini nggak boleh ya. Berarti kita harus lakukan yang namanya backtrack kembali ya. Jadi memang kalau di konsistensi ini nanti akan dapat mendeteksi kegagalan lebih awal dibandingkan forward checking. Jadi dia dapat dijalankan setiap prosesnya ya. Jadi dia bisa ngecek langsung secara ketetanggaan dengan menggunakan directed arc ya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk CSP ini juga berfungsi ketika kita melakukan yang namanya map coloring dengan constraint yang sama ya. Misalkan di sini kita diminta untuk membuat warna ya, yang mana ini ada 7 variabel di sini, mulai dari R1 sampai R7 dengan warna misalnya kita diminta untuk membuat warna merah, kuning, hijau, dan biru. Ada ketentuan konsepnya di sini dalam bidang yang bertetangga tidak boleh memiliki warna yang sama. Apa variabel yang digunakan berarti kita harus tahu terlebih dahulu berapa domain yang tersedia dan bagaimana kita mengevaluasi constraint-nya. Jadi itu pertimbangan untuk kita menyelesaikan permasalahan map coloring. Ya, kita misalnya memiliki variabel yang harus diisi yaitu R1, R7 dan domain yang tersedia tadi ada 4 yaitu merah, kuning, dan hijau ya.
Misalnya di sini kita lihat ya, dimulai dari R2 dulu yang diwarna, berarti kalau R2-nya kita coba untuk membuat warna merah ya di sini ya. Berarti untuk kemungkinannya nanti R7, R3 dan juga R1 ada kemungkinan hijau dan biru. Selanjutnya misalnya untuk R2-nya kita beri warna biru ya di area sini. Kemudian di situ kita bisa lihat ada beberapa warna yang memungkinkan di area tetangganya yang tidak sama dengan tetangganya. Selanjutnya misalnya ini warna biru, berarti ada kemungkinan untuk tetangganya sekarang itu memiliki warna kuning dan warna hijau. Nah, misalnya di sini di warna kuning, berarti secara otomatis nanti tetangganya tidak boleh ada yang warna. Nah, kalau misalnya ini di warna kuning ya, berarti secara otomatis nanti di sini akan muncul tetangganya yang warnanya juga akan sama, yaitu sisanya kan hijau ya. Nah, di sini ada kesalahan ya, maka kita bisa lakukan yang namanya backtrack. Kita lakukan backtrack dengan mengembalikan model seperti yang sebelumnya. Misalkan kita ubah ini menjadi warna hijau, dia akan backtrack lagi. Berarti kita harus mundur 2 langkah. Jadi kita mundur. Nah, mundur berapa langkah, terus kemudian kita beri alternatif. Nah, ya, misalnya ini ya di warna kuning, jadinya akan backtrack lagi karena nanti akan ada tetangga yang warnanya sama-sama hijau. Ya, kita backtrack ya. Misalnya kita ubah jadi warna hijau, berarti nanti ada kemungkinan ada warna tetangga yang sama yaitu kuning. Kita back lagi. Ya, kita backtrack. Nah, kemudian misalnya kita ganti warna kuning, berarti secara otomatis nanti yang bawah, misalnya kita tentukan warnanya hijau, ya, yang tangganya yang sebelah sini kita warna merah, kemudian yang ini kuning, berarti selanjutnya kita bisa menentukan sisanya adalah warna biru. Nah, ini adalah penyelesaiannya. Sebagai latihan, kalian bisa mengerjakan latihan ini, kalian coba untuk mewarnai ya map coloring dengan kondisi-kondisi variabel yang telah ditentukan dan juga domain yang telah ditentukan. Ini juga bisa dibuat sebagai latihan. Dan begitulah beberapa penjelasan terkait dengan CSP. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat, sehat selalu, dan selamat mempersiapkan ujian tengah semester. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.